Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Pasti kamu pernah dengar dong pepatah kata, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, habis deh, semua telurnya bakal pecah. Nah, konsep ini sama di dunia investasi dan keuangan. Kalau kita taruh seluruh duit kita di sebuah aset, amit-amit aset itu babak belur, contohnya kayak kripto sekarang ya, pasti jumlah uang kita akan habis. Misal kita taruh seluruh duit kita sebesar 1 miliar di Bitcoin pada tinggi-tingginya. Sekarang sudah turun 63%. Berarti saat ini kamu rugi 630 juta dan sisa duit kamu jadi hanya 370 juta. Untuk menghindari ini, sebenarnya gampang banget. Kita tinggal melakukan yang namanya diversifikasi. Ada banyak cara untuk melakukan diversifikasi. Kita bisa beli aset-aset berbeda, contohnya beli saham, kripto, properti, emas. Ada juga cara yang paling mudah, yaitu dengan membeli reksadana indeks. Di video kali ini, gue akan sharing apa itu reksadana indeks, bedanya apa dengan reksadana lainnya, tipe-tipe reksadana indeks, dan cara untuk memilih reksadana indeks yang tepat untuk kamu. Kalau kita ke website Bibit untuk filter tipe reksadana, nggak ada yang tipenya reksadana indeks. Ini karena reksadana indeks sebenarnya adalah sebuah reksadana saham, tapi bedanya adalah reksadana tersebut dikelola untuk mendapatkan hasil yang bisa menyamakan sebuah indeks. Manajer investasi yang mengelola reksadana indeks tersebut, kerjaannya tinggal mengikuti komposisi dari indeks yang ada di Indonesia. Nggak perlu repot-repot melakukan stock picking, atau pilih saham apa yang bagus. Maka dari itu, reksadananya lebih mudah untuk dibuat, sehingga biayanya rendah secara expense ratio. Biasanya ada di sekitar 2%-an, dibandingkan 5%-an untuk reksadana saham lainnya. Makanya reksadana indeks juga sering disebut sebagai passive investing. Keunggulannya dari reksadana indeks adalah kita nggak perlu repot-repot pilih manajer investasi yang mana. Soalnya produknya akan mengikuti indeks, sehingga kita hanya perlu pilih indeks apa yang kita mau ikuti. Paling bedanya ada di biaya manajemen atau dari expense ratio-nya. Karena sebuah indeks isinya bisa 20 plus saham, kita bisa langsung berdiversifikasi aset kita dengan mudah. Ketika kita beli sebuah reksadana indeks, yang harganya bisa cuma 100.000 itu udah dibagi-bagi ke 20 plus saham berbeda. Sehingga resiko kita terminimalisir. Untuk daftar indeks yang ada di Indonesia, kita bisa lihat dari website idx.co.id. Kita ke data pasar, kemudian ke fact sheet index. Nah, di sini udah diurutkan dari indeks yang paling populer. Yang paling terkenal di Indonesia adalah IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks ini terdiri dari semua saham yang ada di Indonesia. Namun karena ada banyak banget jumlah sahamnya, sebanyak 777 saham saat ini, manajer investasi nggak mungkin beli semuanya untuk dijadikan reksadana. Maka dibuatlah indeks-indeks lainnya yang bisa meniru performa IHSG. Saat ini ada 40 indeks di Indonesia, tetapi tidak semua indeks ada produk reksadananya. Hanya indeks-indeks tertentu yang dijadikan reksadana dengan manajer investasi. Nah, di sini gue mau sharing 3 reksadana indeks favorit gue yang bisa dibeli dari Bibit. Yang pertama adalah indeks IDX30, pilihan 30 saham terbaik dari indeks LQ45. Kriteria saham yang dipilih adalah high liquidity dan secara fundamental bagus. Next, kedua adalah indeks Sri Kehati. Ini singkatan dari Sustainable Responsible Investing. Isinya 25 saham yang dipilih oleh Kehati Foundation dan memiliki kriteria sebagai berikut. Pastinya secara fundamentalnya bagus dan industrinya tidak ada di sektor negatif seperti nuklir, rokok, alkohol, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah indeks ISSI atau Indonesia Syariah Stock Index yang isinya adalah saham-saham syariah. Nah, di sini gue coba bandingkan return dari 3 indeks tersebut dengan IHSG selama 10 tahun terakhir, dari 2012 sampai 2022. Dan datanya ini bisa diambil dari fact sheet yang ada di website IDX tadi. Menariknya, indeks Sri Kehati memiliki return yang paling tinggi sebesar 76,6%. Bahkan, ia juga mengalahkan benchmark IHSG yang returnnya 67,8% aja. Sedangkan indeks IDX30 menghasilkan return paling rendah di 44,1% dari ketiga indeks ini. Setelah digali-gali lebih lanjut, alasan mengapa Sri Kehati bisa sangat tinggi sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita kembali lihat ke fact sheet-nya, bobot terbesar dari indeks Sri Kehati ada di industri finance, hampir dari 50%-nya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia, sektor keuangan adalah yang paling kuat, terutama dengan adanya 4 bank gede, yaitu BCA, BRI, BNI, dan juga Mandiri. Yang lebih menariknya lagi, indeks syariah ISSI ini tidak memiliki saham di sektor keuangan karena riba. Tapi secara performa 10 tahun ke belakang, dia masih bisa kasih return lebih tinggi dari indeks IDX30. Nah, kalau kita perhatikan, reksadana indeks itu sebenarnya sama dengan reksadana saham, karena isinya saham semua. Tapi ada yang membedakan dari kedua ini nih.
Untuk reksadana saham biasa, ada peraturan dari OJK yang menyatakan bahwa satu saham bobotnya maksimalnya adalah 10% dari reksadana itu. Jadi misalnya reksadana saham biasa seperti reksadana Sukor Equity Fund. Kalau kita lihat dari fund fact sheet-nya, mereka ada memegang beberapa saham. Nah, kalau misalnya ada BCA, maksimum yang mereka pegang cuma 10%. Jadi kalau BCA lagi naik banget seperti belakangan ini, udah pasti reksadana indeks akan lebih unggul dibandingkan sama reksadana saham biasa. Karena porsi BCA dari reksadana indeks tersebut bisa memiliki porsi BCA yang lebih banyak. Contohnya untuk indeks Rika Hati aja bisa sampai 14%-an. Nah, jadi sekarang udah ada gambaran kan reksadana indeks mana yang lo mau beli. Ayo kita langsung ke aplikasi Bibit untuk pilih reksadana indeks yang tepat buat kamu. Sebelum membeli reksadana indeks, yang harus diingat adalah membeli reksadana indeks adalah buat investasi jangka panjang, 3-5 tahun ke atas. Nah, dari halaman utama Bibit, kita bisa scroll down ke bagian produk, lalu pencet explore. Kemudian scroll ke bawah lagi untuk ke bagian index fund. Di sini ada beberapa pilihan reksadana indeks yang kita bisa beli di Bibit. Untuk memilih yang tepat, kita bisa bandingkan ketiga reksadana indeks favorit gua, yaitu IDX30, Srika Hati, dan juga indeks Syariah. Untuk pilihan manajer investasi, sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruh ya. Maksudnya kita nggak perlu riset dalam-dalam dan kupas tuntas background dari perusahaannya. Cukup dari aset under management-nya atau AUM-nya yang kurang lebih di atas 100 miliar. Untuk ketiga reksadana indeks ini, langsung bisa dilihat dari grafiknya ya, di mana performa Srika Hati lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Return-nya setahun 29% dan return dalam 3 tahun 3%. Dari drawdown-nya pun juga paling kecil, cuma minus 41% dibandingkan 44% dari indeks IDX30 dan Syariah. Namun untuk expense ratio-nya, dia juga yang paling tinggi di 2,13%. Paling tinggi di antara yang lain, tapi masih relatif rendah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan reksadana saham biasa yang bisa sampai 5%-an untuk expense ratio-nya. Kemudian untuk total AUM, indeks IDX30 ada 1,7 T, Srika Hati 632 miliar, dan Syariah hanya 34 miliar. Jadi sebenarnya gue kurang rekomen untuk indeks Syariah yang ini ya. Terus yang terakhir, minimum pembeliannya hanya 10.000. Berarti cocok banget nih untuk kamu yang mau mulai dengan modal kecil dan mau nabung rutin kecil-kecil dulu. Oh iya, bagi kamu yang mau mendapatkan cashback 25.000 gratis, boleh daftar ke Bibit dengan kode referral channel ini. Salam sukses ID. Lanjut untuk proses pembeliannya, kamu tinggal klik beli, masukkan jumlah nominalnya, centang bagian ini, kemudian tinggal pilih metode pembayarannya. Simple banget, cara detailnya udah pernah gue contohin di video ini ya. Jadi gampang kan caranya berdiversifikasi, tinggal beli reksadana indeks saja. Udah returnnya lumayan, bisa sekitar 10-15% per tahun, risikonya juga terminimalisir karena kita langsung terekspos ke 20 plus saham berbeda. Di negara maju seperti Amerika, reksadana indeks sudah jadi metode yang sangat populer untuk investasi secara pasif. Strateginya adalah untuk terus beli rutin reksadana indeks tersebut tanpa mikirin dia lagi naik atau turun. Bahkan Warren Buffett aja bilang bahwa the best investing is index investing. Jadi kamu udah mulai investasi di reksadana indeks belum? Kalau udah, reksadana indeks apa yang jadi favorit kamu? Komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses.